Ya, shalom saudara, puji Tuhan, anugerah yang besar dari Tuhan buat semua kita yang hadir hari ini, yang dapat lagi kesempatan dalam menerima kebenaran firman-Nya. Saudara, kita buka Markus 4 ayat 26 sampai 29. Untuk 4 ayat ini kita baca bersama-sama. Markus 4 ayat 26 sampai 29, saudara. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama 4 ayat ini, saudara ya. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Saudara, ini pembacaan ayat biasa saja kita baca ya. Nggak ada sesuatu yang bagaimana begitu. Kenapa? Karena ini tertulisnya dalam Injil Markus. Ada yang ingat saudara, Injil Markus, Yesus ditampilkan sebagai apa? Hamba. Jadi kalau penampilan kita sebagai hamba, rendah hati, taat, itu hamba, maka kehidupan ini gak ada masalah begitu. Hal kerajaan Allah, dan kemudian terjadi benih yang ditabur itu, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Jadi dalam hidup ini ada dua hal, kerajaan Allah dan hal bumi. Kerajaan Allah itu hal rohani, bumi itu hal jasmani. Kadang-kadang hal rohani kita punya masalah, apalagi hal-hal bumi, hal-hal jasmani. Tetapi kalau kita penampilannya sebagai hamba, rendah hati, taat sama Tuhan, saudara, maka perhatikan, kita menabur pasti menuai. Kita menabur pasti menuai. Nah, terus begitu berlangsung. Saya ulang, ini seperti gak ada masalah ya. Beginilah hal kerajaan Allah, seumpama orang yang menaburkan benih, malam hari tidur, siang hari bangun. Itu benih kemudian tumbuh dengan sendirinya. Kalau di Injil Matius ada masalah. Matius pasal 13. Nah, ini penampilan Matius, ada yang tahu penampilan apa saudara? Raja. Nah, kita ini saya sering sebut sebagai anak raja. Betul nggak saudara, anak raja? Betul. Kita anak kerajaan sorga, saudara ya. Tapi hati-hati, sebab anak kerajaan sorga kalau tidak berhati-hati, maka bisa menimbulkan masalah, saudara ya. Karena kalau dari anak kerajaan sorga ini, saudara, maka ada satu keadaan di mana anak kerajaan sorga ini suka ada sombong lah, namanya juga, saya anak gitu ya. Matius 13 kita baca. Sama ini hal penabur juga, hal penabur. Saudara ya, Matius 13 kita membaca ayat Matius 13 kita membaca ayat 24 dan 25. Yuk. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Apa itu perumpamaannya? Kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Nah, sama kan, menaburkan benih.
Terus Tetapi pada waktu semua orang tidur, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. iya. Kalau Injil Matius ada nabur lalang, lagi tidur. Tapi Injil Markus tadi orang itu tidur, siang bangun. Wajar dong kita tidur, lalu kemudian pagi-pagi atau siang bangun kerja lagi, wajar. Tetapi untuk Injil Matius seolah-olah orang nggak boleh tidur, sebab begitu tidur ada musuh yang datang menaburkan lalang. Lalang ini tumbuhan yang tidak tunduk, mirip dengan gandum, tetapi nanti kalau udah besar baru beda dia. Dia masih terus meninggi, gandum nunduk karena ada bulir. Dan bulir itu membuat dia berat dan akhirnya nunduk gitu. Lalang tinggi, nggak ada bulirnya, saudara. Makanya yang namanya anak raja, betul kita anak raja, tapi mesti hati-hati, jangan sombong. Nah gitu ya, penekanannya jangan sombong. Sebab sombong itu kesempatan iblis menabur benih yang tidak baik dalam ladang kita. Ladang itu bisa usaha kita, ladang itu bisa rumah tangga kita. Saudara ya. Ya, saudara perhatikan, kita balik lagi ke Injil Markus tadi. Kan menarik saudara ya. Karena di Injil Markus ya begitu saja sudah. Kalau kita baca 4 ayat, beginilah kerajaan Allah, malam hari ia tidur, siang hari bangun, benih itu mengeluarkan tunas, makin tinggi, terjadinya tidak diketahui, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, itu enak saja, normal-normal saja. Rasanya nggak ada masalah. Iya, kalau kita selalu hidup kita ini penampilannya hamba, rendah hati, saudara ya, taat sama firman, nggak akan ada masalah. Ada masalah, tapi buatnya nggak ada masalah. Ya iyalah, orang rendah hati mana ada masalah dalam dirinya, saudara ya. Ada orang sombong, bodoh amat, dia rendah hati kok, iya kan? Tapi kalau sombong dia juga, dia hebat ya, saya mesti lebih hebat dari dia. Masalah tuh. Sebab akan terjadi bersaing. Persaingan itu menimbulkan masalah. Saudara ya. Jadi hamba ini adalah keberadaan yang hadir aja. Dia boleh dibawa di tempat tinggi, boleh dibawa di tempat rendah, boleh. Itu yang namanya hamba. Saudara perhatikan baik-baik. Dari Injil ini saja, maka untuk Matius sebagai penampilan raja, maka ada terjadi keadaan nanti benih lalang itu ada. Tetapi puji Tuhan kita diperingatkan, kalau kita sebagai anak raja jangan sombong. Amin saudara. Perhatikan, saya mau ulang dan saya mau ajak tolong diungkapkan lagi ayat 27 Markus 4. Ini menarik. Nah ini nanti dalam konteksnya jemaat saudara. Karena di dalam gereja itu gambarannya adalah kita ini seperti ladang. Dan hamba-hambanya itu sebagai pekerja-pekerja. Ya, yuk dibaca ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Perhatikan, Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. bagaimana terjadinya muncul dari benih berubah menjadi tunas dan kemudian bertumbuh. Itu tidak diketahui orang. Itu bukan andil orang. Itu bukan usaha dari seorang manapun. Ini adalah prinsip kerajaan sorga dari persoalan benih, saudara. Ya, ladang ini adalah jemaat. Saudara perhatikan, sebab muncul sebuah persoalan. Jemaat ya puji Tuhan, kita gak ada persoalan yang konteksnya kayak begini, saudara ya. Tapi kita perhatikan lagi, kita lagi bahas mengenai Injil Markus. Ini Injil hamba, saudara ya. Perhatikan baik-baik, terjadi dalam satu jemaat mengungkapkan di antara mereka ini grup A dengan grup B mengungkapkan seperti ini. 1 Korintus 3 ayat 5-8.
Ini terjadi saudara. Dan ini semoga tidak terjadi pada kita kalaupun kita menjadi besar, saudara ya. Sebab ini ada pada jemaat-jemaat yang besar. Korintus ini jemaat yang besar, saudara. Yuk dibaca. Jadi, apakah Apolos? Ada pelayan Tuhan namanya Apolos. Terus. Apakah Paulus? Apakah Paulus? Ada pelayan Tuhan namanya Paulus. Teruskan. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Hanya kami ini cuma pelayan yang olehnya kamu jadi percaya. Terus. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Perhatikan. Aku menanam. Apolos menyiram. Jadi ada dua hamba Tuhan yang tampil di situ. Ada yang menanam, ada yang menyiram. Terus. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Terus kan? Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Bukan yang menanam atau yang menyiram. Terus. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Diulang kembali. Terus kan? Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Sama kami ini pelayan-pelayan Tuhan. Terus. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Iya, saudara. Jadi yang penting itu bukan pendetanya. Mau pendetanya ganteng. Ada orang kan pendetanya ganteng loh. Pendetanya wow, keren ya. Hari-hari ini kan dicarinya pendeta yang keren, gereja yang keren. Saudara ya. Jadi mau pendetanya tersohor, populer, terkenal. Wah, ini kalau pendetanya dibuka cabang, pasti rame. Gitu. Iya kan saudara ya. Tapi nggak taunya kalau Tuhan tunjukkan prinsip kerajaan sorga itu bukan si pendetanya, bukan si pelayannya yang penting, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi kalau saudara bertumbuh di sini, itu bukan karena pendetanya, bukan karena gembala, bukan. Karena Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena Allah yang memberi pertumbuhan. Itulah sebabnya saudara juga harus bertemu dengan Tuhan pribadi. Karena ini kan urusannya pribadi dengan Tuhan. Tidak ada urusan dengan pendeta. Sehebat apapun tadi saya bilang pendetanya, ayat berkata, kumpulkan para hamba-hamba Tuhan di dunia ini. Coba dibandingkan dengan Paulus. Paulus begitu luar biasa. Tapi Paulus sendiri berkata, bukan aku, bukan Apolos. Kami memang punya tugas masing-masing. Si hamba Tuhan A itu punya tugas dengan karunia-Nya, dengan karismanya yang dari Tuhan. Si hamba Tuhan B itu punya tugas. Tetapi jemaat itu tumbuhnya bukan si hamba Tuhan A, B, C, D, E, F. Bukan. Tapi karena Allah. Amin. Jadi murni bahwa pertumbuhan rohani itu urusan Tuhan dengan siapa? Dengan pribadinya masing-masing. Amin saudara. Amin. Dengan pribadinya masing-masing. Dan karena memang mau bertumbuh, ya terjadi pertumbuhan. Saudara tahu enggak bahwa benih yang kita katakan, coba ambil satu biji sebagai benih, lalu saudara taruh di meja. Seminggu kemudian itu benih atau biji yang taruh di meja bertumbuh enggak? Enggak. Coba saudara taruh di tanah yang subur. Seminggu kemudian bertumbuh nggak? Bertumbuh. Tapi tahu nggak proses bertumbuhnya? Dia harus mati dulu. Yohanes 12. Jadi jangan main-main. Ini maunya kalau saudara mau bertumbuh, saudara harus mengalami proses kematian. Kalau nggak mau mati, akunya mau bagaimana saya bilang pendetanya kek. Bahkan kalaupun Allah hadir dan mengurapi, ada urapan Tuhan, tapi si dianya nggak mau mati, tetap dia menjadi satu benih saja. Dan benih yang ditabur itu nggak akan pernah mengalami penuaian, nggak akan mengalami. Yohanes 12 ayat 24, yuk dibaca. Nah ini menarik sekali sebenarnya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Terus? Ia tetap satu biji. Ia tetap satu biji saja. Terus kan?
Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Ya, tadi ada proses pertumbuhan tunas, lalu kemudian bertumbuh itu karena Allah pribadi dan orangnya juga rela kok mau diproses. Nah, ini luar biasa, sehingga terjadilah pertumbuhan dan terjadi penuaian. Apa yang ditabur pasti dituai. Nah, gitu saudara ya. Dan tidak mungkin tidak dituai. Kenapa? Karena memang sikap yang menjadi hamba ini nih, seluruh dalam kehidupan di bumi nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Apakah nggak ada masalah? Sebenarnya di dunia ini ada masalah. Oh, namanya dunia. Tadi saya bilang ada masalah dalam konteks kalau di Injil Matius begitu tidur ada musuh yang menabur lalat. Makanya dalam usahanya ada yang jahat. Aduh, nggak enak banget ya usaha ada yang jahat, saudara ya, ada yang jahatin dan sebagainya. Tetapi untuk Injil Markus nggak ada tuh. Dia tidur karena lelah, bangun kerja lagi, nggak ada apa-apa, aman semua. Itu kan hamba, saudara ya. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita tadi baca mah biasa aja ya. Tetapi kalau sudah disingkapkan indah, saudara. Saya bilang yang namanya penampilan hamba, taat dan setia serta rendah hati, taat dan setia itu penampilan hamba, saudara. Biarpun soal tanah, sebab ditaburnya kan di tanah. Bagaimanakah soal bumi yang kita pijak? Bagaimanakah tanah yang kita pijak? Bagaimanakah usaha? Sebab dari tanah ini menghasilkan usaha, menghasilkan rezeki. Dan ini telah terjadi atas seluruh manusia. Bukan juga rekayasa dari seseorang, tetapi ini adalah, sebutlah sajalah, sebuah takdir yang terjadi atas manusia. Begitu yang namanya manusia. Makanya diawali dengan tangisan bayi, diakhiri dengan tangisan orang-orang oleh karena si orang ini sudah meninggal. Cuma menangis. Disertai atau di tiap-tiap langkah yang namanya manusia air mata, saudara ya. Kenapa? Karena memang secara umum seluruh dunia ini, saudara, dari utara, barat, timur, selatan, mau di mana daerahnya, saudara ya, telah terkutuk. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Yuk dibaca. Perhatikan, ini pada awalnya masalah. Kan itu benih ditaburnya di tanah. Kalau ditaruh di meja malah nggak berhasil dia di tanah. Tapi begitu kena tanah ini adalah usaha, ini adalah tempat kita dapat rezeki. Dan bagaimana kata Kejadian 3? Yuk dibaca. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Jangan makan daripadanya. Perhatikan. Maka terkutuklah tanah karena terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanah ini telah terkutuk, saudara. Teruskan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Mungkin kita ini bukanlah petani kerjanya, tetapi pedagang. Tetapi persoalan ini adalah persoalan awal, saudara. Jadi begini, saudara ya, karena ini kaitannya dengan rezeki. Mau rezeki dari dagang kek, mau rezeki dari mana kek. Jadi begitu persoalan tanah itu persoalan mata pencarian, persoalan usaha. Dan usaha ini sebenarnya telah terkutuk. Terus dari tanah seumur hidupmu. Bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terus semak duri dan rumput duri dihasilkannya bagimu. Jadi kalau saudara pengen tahu terkutuknya ini susah payah kita dapatnya. Kalau dapat pun maka ada semak duri dan rumput duri. Ada orang gak suka sama kita, menjegal kita, menyakiti kita, menjahati kita, merugikan kita, menipu kita. Karena ada begitu ya.
saya udah baik sama dia loh. Saya udah percaya sama dia. Nggak taunya dia nusuk dari belakang. Kalau orang-orang yang menipu, katakan memang dia orang jahat, kita nggak sakit hati lah ya. Memang salahnya saya sih ya. Masa ketemu-temu sama orang jahat, udah diperingatkan di hati misalnya. Lah ini kadang-kadang nggak bisa masuk akal dalam diri kita, saudara. Ini orang udah dibaikin loh, nusuk dari belakang, ini kan kurang ajar namanya. Itu kadang-kadang sakit hati banget. Akar pahit jadinya. Sakitnya di sini. Ya. Jadi ada rumput duri dan semak duri. Kita nggak kerja keras, dia nggak males, dia yang nyakitin kita. Harusnya ngaca gitu kan. Kita pikirkan harusnya ngomong gitu, saudara ya. Tapi itu kenyataan. Terus dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Perhatikan. Dengan berpeluh kau akan mencari makanan. Dengan berpeluh keringat. Sampai sekarang istilahnya malah lebih hebat lagi. Peras keringat, banting tulang. Wah, udah ada yang patah-patah setelah tulangnya dibanting. Terus saya sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. jadi tanah. Terus Karena dari situlah engkau diambil. perhatikan. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Iya, tapi buat yang namanya di Injil Markus nggak kayak ngalami gitu. Begitu dia kabur, dia tidur, capek, wajar dong. Bangun, kerja lagi, itu bumi mengeluarkan tunas. Tidak ada ungkapan bumi yang telah terkutuk, lalu kemudian dia menjalani dulu kutubnya gitu. Enggak. Jadi artinya penampilan seorang hamba justru menghancurkan kutub, mengalahkan kutub. Luar biasa, saudara. Jadi kalau kita penampilan rendah hati, setia dan taat, itu hamba semua. Apa-apa yang memang masalah secara umum, bahkan takdir, tidak kita alami. Kutub dari kejadian tidak kita alami. Segala kutub tidak kita alami, saudara. Ini kutub kejadian nih. Ini kutub buat semua. Saudara perhatikan, memang sih kalau kita lihat di dalam Injil Markus, memang ada satu hal yang dibutuhkan kalau yang namanya pertanian. Perhatikan ya, pada saat benih itu tumbuh mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi, lalu bumi itu dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, bulirnya, kemudian butir penuh isi dengan dalam bulir, dan buah itu sudah masak, segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi memang kalau yang namanya tumbuhan gandum itu butuh tanah baik. Betul saudara ya? Tapi ada lagi satu yang dibutuhkan. Ada yang tahu? Hujan. Kalau tidak ada hujan, biarpun tanahnya baik, maka akan masa kekeringan terjadi. Bisa nggak bertumbuh? Tidak. Nah itu sebabnya saudara, yang namanya hamba ini ditekankan dalam Taurat. Nah ini sekarang dalam Taurat nih, setelah berjalan, karena Taurat itu terus berlaku. Jadi kejadian itu terus berlaku sampai sekarang. Orang bersusah payah di dalam mencari rezeki. Setelah dapat pun tadi seperti semak duri, luput duri yang dihasilkan. Tapi saya ulang kembali, dipatahkan oleh kutub itu, dipatahkan dengan cara penampilan hamba. Yang kedua di Taurat. Perhatikan, dalam Taurat ini saudara diungkapkan seperti ini. Ulangan pasal 28. Saudara ya, saya ingin membaca dulu di ayat 48-nya. Ayat 47 dulu. Ini perhatikan nih. Menarik sekali saudara ya. Karena ini kaitannya adalah hamba. Yuk dibaca. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan, perhatikan, dengan sukacita. Tuh, kalau kita mau mengabdikan diri kita kepada Allah sebagai hamba, kita alami sukacita. Tapi kalau kita menjadi hamba dunia, kita pasti alami duka cita. Jadi maulah sebagai hamba kepada Allah, taat pada firman-Nya,
setia, rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau menjadi hamba kepada Allah, itu sukacita sebenarnya. Tetapi kalau kau tidak mau, teruskan. Dan gembira hati. Padahal kalau kita jadi hamba di hadapan Allah, gembira hati, teruskan. Walaupun kelimpahan akan segala. Dan kelimpahan. Ini kalau ini tidak mau menjadi hamba ini. Jadi kebalikannya, kalau mau jadi hamba, alami sukacita, alami gembira hati, alami kelimpahan segala-galanya. Hamba loh, padahal hamba. Asal kepada Tuhan, maka alami kelimpahan segala-galanya. Tapi karena kau tidak mau menjadi hamba, maka 48, yuk. Maka dengan menanggung lapar dan Dengan haus. menanggung lapar dan haus, tidak menghasilkan persoalannya. Terus Dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya. kekurangan akan segala-galanya. Terus Engkau akan menjadi hamba kepada musuh Iya. yang akan disuruh Tuhan. kalau engkau tidak mau jadi hamba kepada Allah, maka engkau menjadi hamba kepada musuhmu. Musuh kita apa sih? Penyakit, kesusahan. Terus terhambakan dengan kesusahan terus. Sakit terus. Terlilit hutang terus. Nah itu dia kan hamba kepada musuh. Saudara ya. Terus Ia akan membawakan kuk besi ke atas tubuhmu. aduh ngeri banget saudara. Bebannya kuk besi. Terus Sampai engkau dipunahkan. mengerikan sekali. Teruskan. Tuhan akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh. Iya. Dari ujung bumi. Nah ini sebenarnya adalah peringatan terakhir. Jadi ada peringatan awal tuh. Kalau engkau tentara nih, yang tadinya sudah komit, Tuhan aku mau jadi hamba kepadamu. Ya aku mau taat dan setia kepadamu. Aku mau ambil sikap rendah hati. Kita langgar komit kita langgar janji kita langgar perjanjian kita kepada Tuhan. Ada bukti-bukti kita mulai sombong, kita mulai membenarkan diri itu sombong. Ya, lalu kemudian diawali dulu dengan, ayo ditegur nih sama Tuhan, tegur. Tapi nggak bertobat. Ini ujungnya. Aku akan kirim bangsa yang ganas. Terus, Dari ujung bumi. ya, Seperti Raja Wali yang datang menyambar. seperti Raja Wali yang datang menyambar. Teruskan, Suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. perhatikan. Suatu bangsa yang garang mukanya. Wah, makanya nih ya, kalau ada kasus-kasus mengerikan, itu hati-hati loh, di depan mata kita ada kasus-kasus mengerikan. Apalagi kena ke kita. Selama saya hidup, saudara, maka saya tidak pernah melihat sebuah kecelakaan yang ironis, yang tragis. Kemarin saja ada kecelakaan, tapi saya perhatiin, oh semuanya aman kok, gitu ya. Gak sampai kepalanya pecah gitu loh, otak kemana-mana. Kecelakaan kan begitu. Istri saya udah nggak berani lihat. Artinya itu pun udah lewat terjadinya, udah di depan mata pas juga gitu di depan mata. Kan ada yang sering begitu, saudara ya. Apalagi terjadi kepada kita, nggak ada sesuatu yang garang. Tetapi kalau kita tidak mau menjadi hamba, itu ini ujung dari peringatan karena tidak direspon, tidak mau bertobat, maka muncul bangsa yang garang mukanya. Ada orang-orang yang ganas. Ada orang-orang yang memperlakukan kita dengan begitu jahat tanpa belas kasihan. Yuk dibaca. Yang tidak menghiraukan orang-orang. Tidak menghiraukan orang-orang tua terus. Dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak. Tidak merasa kasihan kepada anak-anak terus. Yang akan memakan habis hasil ternak. Iya, terus kan. Hasil bumi. Iya, setelah tumbuh tapi dimakan habis oleh bangsa-bangsa. Tapi dimakan habis oleh musuh kita. Tapi dimakan habis oleh orang yang jahat sama kita. Teruskan. Sampai engkau punah. Perhatikan. Yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum. Aduh, saudara kasihan banget ya. Terus. Air anggur atau minyak. Ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu. Sampai engkau dibinasakan. Iya, saudara. Ini keadaan yang terjadi.
Nah sekarang ayat 23 sampai 24 ini awal-awal tidak mau jadi hamba, peringatan awal ini. Peringatannya ini dulu. Yuk dibaca. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Terus. Dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tanah yang di bawah pun menjadi besi. Teruskan. Tuhan akan menurunkan hujan abu. Iya. Dan debu ke atas negerimu. Terus. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu. Sampai engkau. Iya, saudaranya. Kalau langit jadi tembaga dan tanah jadi besi, ya ini tidak menghasilkan apapun. Hujan tidak turun, kekeringan terjadi. Yang biasanya Tuhan berikan kemudahan kepada kita berkat, namanya hujan berkat, macet berkatnya. Nah, ini peringatan awal. Tapi kalau nggak bertobat, bayangin ya, dari 24 tuh ada peringatan-peringatan, nanti ada ngalami penyakit, ngalami segala macam. Nggak bertobat, 47 terakhir. Jadi ini peringatan yang terakhir, saudara. Ini sudah terjadi pada bangsa Israel. Ngalami mereka yang begitu. Bertobat, nggak bertobat. Sampai ngalami yang terakhir dicerai-beraikan di bangsa-bangsa. Bayangin ya, bukan sekali dua kali. Pertama saja dari bait suci pertama dibangun, setelah itu Salomo menyembah berhala, kena masalah. Bait suci dihancurkan. 70 tahun kemudian dibangun, padahal diperingatkan nih, nanti ada bangsa yang garang. Ini sebenarnya ke arah situ. Betul. Itu diawali dengan Nebukadnezar, tercatat di Alkitab kita sebagai peringatan sebenarnya. Untuk Israel aja, saudara, udah ngalami begitu, terakhirnya malah bunuh Yesus. Habis sudah 70 Masehi. Belum lagi dengan 1942 sampai 45-an kurang lebih Hitler membunuh tanpa merasa belas kasihan pada anak kecil atau orang tua, perempuan, laki. Itu satu penyiksaan yang sungguh amat tragis dan ngeri. Gak ada ampun itu. Nah ini terjadi oleh karena tadi diperingatkan. Ada Tauratnya loh. Mereka baca, diulang-ulang. Tertulisnya dalam kitab Ulangan itu artinya diulang-ulang. Tapi gak mau bertobat, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan di sini mau bertobat, saudara ya. Amin. Kita mau taat, rendah hati, setia sama Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah prinsip kerajaan. Nah, saudara, dari hamba, dari yang namanya hamba, yang paling ditekankan itu adalah sebuah ketaatan. Saya ulang ya, dari yang namanya hamba. Hamba itu nggak bisa membantah. Kalau kita sebut hamba, Alkitab akan menyebut itu budak. Di mana budak itu tidak punya harga diri lagi, karena dirinya telah dibeli oleh tuannya. Saya ulang ya, kalau budak itu dirinya, haknya, segala-gala yang ada pada dirinya, kemauannya, keakuannya telah dibeli oleh Tuhan. Jadi pada saat kita bicara mengenai hamba, itu adalah budak. Dan yang namanya budak tidak punya kehendak. Artinya betul-betul dia taat. Jadi taatnya itu betul-betul 100% terhadap tuannya. Itu kalau hamba budak. Kita ini siapa, saudara? Anak kerajaan. Nah ini perhatikan ya. Makanya hal kerajaan sorga merupakan prinsip kerajaan sorga, di mana anak-anak kerajaan harus tahu. Tetapi tertulis dalam Injil Markus, jadi kalau anak yang taat seperti hamba, dan itu teladannya Yesus Kristus. Dia itu anak tapi taat. Taatnya itu bukan taat sebagai anak, bukan. Kalau taat sebagai anak itu punya pamrih, betul ya? Betul ya? Sama anak kita nih, gak mungkin dong anak kita dijadikan hamba sama kita.
pasti ada pamrih, ada toleransi, ada kompromi. Namanya anak ya, tidak taat lalu diajak diskusi begitu, oh gini ya sudahlah, nanti ya terserah kamu bagaimana. Kalau misalnya ada kerugian dibantu lagi sama bapaknya. Itu namanya anak, saudara. Tapi tidak dengan hamba. Hamba itu telah menyerahkan seluruh kendaknya kepada tuannya. Yang ditunggu adalah perintah tuannya. Dan hamba itu 100% taat. Dan teladannya adalah Yesus, anak yang taat. Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Dan saat dia menjadi anak yang taat, dalam konteks apa dia taat? Kalau cuman begini saudara ya, Bapak bilang sembuhkan orang sakit itu, dia taat sembuhkan. Kamu harus ke sana, dia taat ke sana. Itu masih mending. Sebab ketaatannya itu dalam konteks ini ya rada sulit buat kita ya. Tapi setelah ada teladan Yesus Kristus taat. Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Yuk cepat yuk. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bapak menghendaki Yesus Kristus sebagai anaknya harus menderita, dia taat. Bukan hanya harus menderita sampai dia harus mati di atas Kalvari. Sekalipun ada sedikit protesnya lah, ada sedikit ya ngajak kompromi begitu. 3 kali dia berdoa, jika Tuhan izinkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Kehendaknya apa? Mati di sana. Sekali dia berdoa lagi, itu karena dia stres, karena dia tahu bahwa kematiannya sungguh sangat amat mengerikan. Mungkin dia berpikir, apakah aku bisa kuat ya? Karena itu penderitaan yang begitu hebat sekali, saudara. Segala unsur dari kehidupannya itu hancur. Ya harga dirinya, ya tubuhnya, segala macam, saudara. Kemudian dia ketiga kali tetap dia menangkan dengan kehendakmu yang jadi. Makanya ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan dalam sebuah ketaatan adalah mati di kayu salib. Sempurna, sudah genap, tetelestai. Sempurna dia lakukan. Tidak ada yang kurang. Sempurna di hadapan mata Bapa. Makanya dia bisa menebus kita dengan darahnya. Dan betul-betul kita dikuduskan sempurna juga, saudara. Dia menjadi kesempurnaan bagi kita. Teruskan. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuh kan, dia taat sebagai hamba, kita juga harus taat kepadanya. Teruskan. Dan dia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah. Iya. Menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini saudara ya. Lalu kemudian dari sebuah ketaatan dan korbannya waktu dia mati di atas Kalvari, dia dipanggil menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, di mana peraturan ini tidak ada batas. Jadi kalau imam-imam dalam Taurat ada batas usia segini pensiun dia, tapi Melkisedek tidak ada batas. Yesus sebagai imam besar selama-lamanya. Saudara, ada yang tahu tugas imam besar yang paling menonjol, yang paling utama apa? Mendamaikan antara manusia, umat Israel dengan Allah, mendamaikan. Itu tugas yang paling besar. Dan itu tidak bisa dibuat oleh imam-imam saja, nggak boleh. Apalagi orang Lewi, apalagi Israel orang awam, tidak boleh. Itu adalah seorang imam yang ditugaskan satu orang saja. Pada saat itu dia ditugaskan.
kalau dia seandainya telah ditugaskan, dia ada kesalahan, maka di tengah-tengah dia menjalani tugas bisa mati dia. Oh ngeri saudara, itu ngeri. Makanya imam besar itu kalau mau masuk yang ketiga ruang Maha Kudus, disitulah akan dikerjakan pendamaian di tabut itu saudara ya, di Shekinah Glory. Nah kalau dia sembarangan itu mati di tempat dia. Nah di imam besar itu makanya ada kelinengan, di bawahnya itu ada kelenengan. Karena imam-imam yang bertugas itu nggak boleh masuk 3 gitu, nggak boleh saudara. Dia mesti seorang saja, yang lain di luar. Lalu kalau dia nggak dengar keleneng, mati jangan-jangan. Terus ditarik, nah, ada tali menarik. Oh betul mati, game over. Ganti lagi imam yang lain. Nggak main-main makanya saudara. Dan itu pun darah yang dikorbankan adalah darah binatang. Beda dengan Yesus waktu dia menjadi imam besar, supaya kita didamaikan. Dia mengerjakan pengorbanan dengan darahnya sendiri. Jadi kalau Israel sampai sekarang ibadahnya seperti itu. Ada domba yang dikorbankan. Ada juga di pihak yang lain, agama yang lain, ada domba yang dikorbankan. Saudara ya, ada korban ya, ada korban. Nanti korban apakah, binatang apa, segala macam itu dikorbankan. Tujuannya supaya terjadi penghapusan dosa atau pengampunan. Tetapi ini luar biasa. Tuhan kita bukan dia mengorbankan darah binatang atau orang lain, tapi dia sendiri dengan darah yang kudus dan suci, dia mengorbankan dirinya. Makanya penyempurnaannya luar biasa. Makanya kerja Tuhan itu sempurna dan luar biasa hasilnya. Ibrani 9 ayat 13-14. Dan dengar baik saudara, pada saat dia mengorbankan, saudara dengar baik, pada saat dia mengorbankan dirinya, ada tujuan yang dia ingin kerjakan. Ya, penebusan memang dosa kita. Tapi di situ ada tujuan lagi. Setelah kita ditebus, ngapain kita? Nah ini dia. Yuk, Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Yuk. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda yang menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Ya, ini jadi ada ibadah korban ya. Itu di luar dari pihak kita, dari Kristen. Kristen nggak ada ibadah untuk melakukan menyembelih binatang lalu mengerjakan dan darahnya dicurahkan, nggak ada, karena sudah ada darah Kristus yang dicurahkan. Dia telah mengorbankan untuk kita. Dia punya tujuan, teruskan. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa lebihnya darah Kristus terus. Yang oleh roh yang kekal telah Yang mempersembahkan. Oleh roh yang kekal telah mempersembahkan Dirinya sendiri kepada Allah. Mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah terus. Sebagai persembahan yang tak bercacat. Wow, ini persembahannya pun tak bercacat, teruskan. Akan menyucikan hati nurani. Nah, ini hasilnya akan menyucikan hati nurani kita terus Dari perbuatan-perbuatan yang dari sia-sia. perbuatan-perbuatan yang sia-sia, teruskan. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu tujuannya. Setelah dia menyucikan kita dari hati nurani yang begitu penuh dengan dosa, di mana hati nurani ini memberikan watak kepada kita sehingga kita memiliki perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tetapi lewat kuasa korban pendamaian Kristus, di mana dirinya, darahnya yang dikorbankan, dan itu pun darahnya tidak cacat dan tidak celah. Jadi begitu dia menyucikan hati nurani kita itu dengan sempurna, saudara. Dan kita akan dibuat oleh Tuhan, di mana perbuatan-perbuatan kita yang sia-sia itu telah kita buang, telah terkubur, telah kita matikan. Yang hidup kita adalah perbuatan-perbuatan benar. Ini hebatnya kuasa pendamaian korban Kristus.
Nah saudara, tujuannya supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Lah Allah itu hidup, saudara. Betul ya? Betul saudara ya? Tapi Allah yang hidup itu tidak terasa dalam ibadah. Lah buktinya, ibadah itu saudara tahu nggak? Dalam ibadah, maka dimanapun, di agama dan kepercayaan manapun, yang namanya ibadah itu adalah harus korban. Betul nggak? Kalau nggak korban nggak ibadah. Nggak ada ibadah kalau nggak. Sebutkan orang itu melakukan ritual ibadah. Ada apa di situ? Ada korban pasti. Iya kan? Dan korban itu dilakukan oleh manusia untuk melakukan ibadah. Korban yang dikorbankan apa dirinya? Bukan. Nanti binatang yang dikorbankan. Dibuanglah kumpulan dari sayur-sayuran, ditaruh, dibuang ke laut. Kan dikorbankan itu. Apa dia yang dibuang ke laut? Enggak kan? Sampai ada ritual yang mungkin sangat mengerikan. Seorang suku adat punya anak, supaya anaknya selamat, maka cari anak dari rakyatnya. Jadi yang dikorbankan cuma rakyatnya. Diambil, dibuang, matilah kau, supaya selamat seisi negeri. Kecuali dalam Kristen, Kristuslah yang dikorbankan. Tujuannya supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, dalam ibadah itu ada janji dari Tuhan. Yuk, Keluaran 23. Jadi kematian Kristus, dia sebagai anak yang taat menjadi hamba, di mana ketaatan yang paling hebatnya saat dia menderita. Apakah cuma penderitaan? Tidak. Saat dia sempurna dalam penderitaan, mati di kayu salib, itu kelanjutannya hasil dari kematian, kebangkitan, kenaikan ke sorga, itu ada hasil. Yang paling berat itu menderita sampai mati di kayu salib. Taat dia, nggak boleh ngeluh. Nah ini saudara ya. Nah itu tujuannya supaya terwujud ibadah. Ini kita ada ibadah. Jadi saudara bisa beribadah. Saudara mungkin rasa, biasa saja saya ibadah. Biasa, tiap minggu saya ibadah. Kalau yang nggak biasa ibadah itu kurang ajar. Ini yang biasa aja nih. Jadi tiap minggu saya biasa ibadah, tidak bolong. Saya biasa ibadah. Kalau nggak ibadah nggak enak. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak ibadah terus dia merasa enak, itu kurang ajar namanya. Nggak menghargai korban Kristus. Loh iya dong, betul ya. Jadi kalau kita ibadah dan itu biasa, bagi Tuhan nggak biasa loh. Saudara, supaya tercipta ibadah seperti ini, Tuhan harus mati di kayu salib, mengorbankan darahnya, supaya terbentuk ibadah, supaya kita boleh beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Tuhan mau ibadah itu dikerjakan oleh kita, di mana Allah itu hadir. Allah yang hidup itu hadir. Kalau dia hadir, maka dia akan mengerjakan, menggenapi semua janji. Ini janji dalam ibadah. Keluaran pasal 23 ayat 25 sampai 26. Yuk dibaca. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Ia akan memberkati roti makananmu Dan air minumanmu. Air minumanmu, itu mata pencarianmu diberkati. Yang tadi saya bilang berkaitan dengan tanah, diberkati. Terus, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Aku akan jauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Terus, Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran. tidak akan ada di negerimu perempuan yang gugur. Rumah tangga diberkati. Terus 4, Aku akan menggenapkan tahun umurmu. akan digenapkan tahun umurmu. Itu berkat dalam ibadah. Angka 4. Coba angka 4 coba. Nah, buat orang Cina katanya siang, buat kita diberkat. 4 ini berkat. 1, aku akan memberkati roti dan air itu adalah diberkati mata pencarian kita. 2, kita dijauhkan dari penyakit, tidak ada penyakit. Kalaupun ada, Tuhan sembuhkan. 3, rumah tangga diberkati. Jadi rumah tangga itu
ada yang punya sudah rumah tangga belum punya anak, tidak ada yang gugur. Berapa tahun Dewi sama Sam? 7. Akhirnya punya anak. Tidak akan ada yang gugur. Ina juga termasuk yang sulit punya anak, tapi kemudian punya anak. Cuma 1 memang anaknya. Memang Tuhan buat begitu, asal setia beribadah. Sayangnya setelah punya anak nggak setia beribadah gitu. Cuma nanti urusannya mereka. Kan kita pertumbuhannya kan dari Tuhan ya. Dari semua urusan orang itu urusan Tuhan. Dan satu lagi, digenapkan umur kita di dunia ini. Tuhan bilang 70, kalau boleh 80 tahun. Sampai 70 tahun lah kita. Amin, saudara. Panjang loh. Seberapa tahun lagi masih panjang, saudara. Ya kan, sampai 80 tahun boleh lah. Sudah. Kalau udah 80 tahun, wah, lama-lama juga kalau Tuhan belum datang ya, lama-lama juga capek, saudara. Karena begitu kita udah tua, saudara tahu skup atau ruang lingkup kita di mana? Di kamar sama keluar. Sakit, soalnya mau bisa kemana? Gak bisa. Ayo mau ke pik. Makanya apa? Cuma bubur dulu. Sekarang ya udah gak bisa apa-apa. Makanya mama saya juga cepat aja udah jangan 83 ya. Aduh jangan tahun depan udah Desember kemudian dipanggil pulang sama Tuhan. Mama saya, sebab dia udah minta begitu. Capek udah. Apalagi kalau udah mulai ada penyakit, nyeri cangkeng. Udah usia-usia begitu. Isi saya aja udah mulai kerasa nyeri cangkeng. Nyeri cangkeng ya. Sebelumnya saya dulu kerasa. Haleluya. Iya, saudara. Emang begitu. 70 ya boleh kuat sampai kita 80. Cuma ruang hidupnya begitu. Apa sih yang gak enak kalau yang udah begitu, saudara ya. Tapi semoga Tuhan datang dulu deh. Biar mengalami. Jadi nggak sampai ke situ. Kadang-kadang pikirannya susah juga ya. Jadi nggak usah dipikirin. Ibadah saja ada 4 berkat dalam ibadah. Diberkati mata pencarian, dijauhkan dari penyakit, diberkati nikah dan rumah tangga, digenapkan umur di dunia. Beribadah kepada Allah yang hidup. Nah yang penting itu Allah hadir. Allah itu hidup, tapi hadir. Kadang-kadang ibadah itu rasanya nggak ada Allah yang hidup. Tahunan saya beribadah, tapi nggak dapat berkat-berkat yang disediakan Tuhan nih. Makanya kalau mau Allah itu hadir dan dia hidup, dia bekerja. Lihat waktu Yesus ada di dunia, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Yesus. Sakit disembuhkan. Begitu ada badai, dia nggak berkata begini, kenapa kamu kurang percaya kepada aku? Sono, tenggelam sono, saya mau kabur. Enggak, biarpun Tuhan kita mati Tuhan. Tuhan lebih dulu mengerjakan apa? Berhenti badai. Setelah itu baru ngomong, kenapa kamu nggak percaya? Ya kan? Tapi kadang-kadang kan pada para hamba Tuhan, kenapa nggak disembuhkan? Ini gara-gara ada sakit hati, gara-gara ada nih, beresin dulu. Kadang-kadang begitu, saudara ya. Tapi kalau Tuhan cirinya nggak gitu, saudara. Nanti urusannya begitu ada masalah, diberesin dulu sama Tuhan, baru ditegur. Itu karena Tuhan hadir saat dia hidup, Allah yang hidup. Makanya hargai ibadah ini, saudara. Saudara tahu nggak? Kita sebagai hamba itu rendah hati, taat dan setia. Amin, saudara. Nah kemudian taat apa? Yang paling sederhana itu taat dan setia dalam ibadah. Taat dan setia dalam ibadah tanpa bolong-bolong, tanpa alasan apapun. Itu yang namanya hamba. Begitu terdengar ada alasan,
ya bukan hamba. Lihat aja bagaimana nanti di usaha, di rumah tangga, ada aja masalah. Tapi kalau penampilan kita hamba, saudara, masalah sih boleh ada, tapi semuanya aman tuh. Begitu ditabur hal-hal yang baik, dia menuai hal yang baik. Tabur, yang namanya hamba nggak akan menabur hal yang jahat, namanya juga hamba Tuhan, dia tabur hal yang baik. Ada masalah terkutuk, kok nggak terkutuk ya? Ada masalah tidak hujan sehari 2 hari, terhujan lagi ya. Jadi semuanya normal tuh dengan keadaan posisinya sebagai hamba. Dimana ya tadi pelajarannya mah gampang banget, taat beribadah. Karena nggak tahu dia ibadah ini. Yesus sebagai anak yang taat menjadi hamba, rela menderita, berkorban, sehingga dia jadi imam besar. Dan imam besar yang dikerjakan oleh Yesus mengerjakan pendamaian, di mana dia bukan darah orang lain, tapi darahnya sendiri yang dikorbankan dengan tujuan supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Waduh, pekerjaannya sempurna. Jadi ibadah ini jangan disepelekan. Ada di sini yang menyepelekan ibadah? Tuhan tidak pernah menyepelekan ibadah. Dia harus mati di atas Kalvari demi ibadah supaya kita bisa beribadah. Dan supaya kita ingin rasakan ibadah yang hidup, ibadah ini harus sampai kepada penyucian hati nurani. Ibadah ini harus sampai membuat kita menjadi baharu, sehingga kita meninggalkan perbuatan-perbuatan lama yang sia-sia. Nah itu saudara ya, maka Allah yang hidup itu hadir menggenapkan segala janjinya. Yuk kita siapkan hati kita, puji nama Tuhan. Senang sekali Tuhan sungguh baik sama kita. Ya, ku sujud dan berterima kasih lewat kuasa korban Tuhan. Pelayan perjamuan silakan. Itu benar. Di hadapan kami Tuhan ada perjamuan kudus. Memberkati Tuhan yang memberikan perjamuan kudus ini supaya kami bisa menikmati itu. Memberkati Tuhan tangan-tangan yang melayani. Memberkati Tuhan perjamuan kudus ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Saat kami makan ini hidup, karena lewat kuasa korban-Mu kami boleh beribadah. Lewat kuasa korban-Mu hati nurani kami disucikan, perbuatan sia-sia kami dikuburkan. Kami percaya kami akan dibaharui lewat berkat suci ini, menjadi orang-orang yang sanggup dibaharui oleh Tuhan. Pikiran kami, hati kami, sikap kami, watak kami menjadi watak ilahi. Kami terima Tuhan dengan rendah hati, tubuh dan darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan di Kalvari, berharga kau tebus dosa, sungguh berharga kau tebus dosa. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas dunia.
Dari dalam lubuk hati ini Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. angkat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sekarang makanlah dengan percaya tubuh Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan yang berisi darah Kristus dengan percaya dan dengan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Mari nyembah Tuhan ya. Semua bersuara menyembah Tuhan, memberi pujian kepada Tuhan. Haleluya. Yang sudah berbahasa roh berbahasa roh. Usahakan berbahasa roh. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Anugerah besar Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh beribadah oleh karena kuasa korban-Mu. Haleluya. Oleh karena Engkau rela berkorban sebagai anak yang taat kepada Tuhan, menjadi hamba dalam penderitaan, bahkan rela mati di atas Kalvari, sehingga terwujud ibadah ini, sehingga kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa kudus bekerja. Berikan kepada kami roh kesetiaan untuk taat beribadah kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia untuk melakukan firman Tuhan. Berkati Tuhan yang hadir sekarang ini. Berkati fasilitator kami Tuhan, penyedia tempat ibadah, penyedia pastori. Berkati semua jemaat Tuhan. Haleluya. Mereka yang tidak bisa hadir di mana mereka berada juga Tuhan tolong. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan.
Kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan untuk pakaian khususnya Tuhan pasca operasi, supaya sembuh total Tuhan hal-hal yang berkaitan dengan infeksi yang ada di kaki. Dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan. Demikian Tuhan Makneng juga Tuhan tolong dalam nama Yesus, sehingga terjadi kesembuhan pada tubuh yang lemah. Untuk Iring di Golden Land Ministry di Jakarta, Tuhan sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Yesus dari penyakit kanker yang ada Tuhan. Demikian beberapa yang lain dalam kehidupan kami yang hadir sekarang ini, kalaupun mengalami penyakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna, pulang di dalam kesehatan yang Tuhan sudah sediakan dalam ibadah ini. Dan kami percaya Allah yang hidup itu hadir dan menyelesaikan semua masalah-masalah kami. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus korban-korban yang disampaikan oleh jemaat Tuhan, baik perpuluhan dan sebentar kami berkorban. Tuhan berkati dan pujilah nama Yesus Kristus. Kecamatan kami dengan mustikanya Kau berkati, kabupaten kami dengan musbidanya Kau berkati, pilkada-pilkada yang ada juga Tuhan tolong. Provinsi Jawa Barat dengan jajaran gubernurnya juga berkati Tuhan, serta tanah air kami yang kami cintai Indonesia dengan presiden pimpinan negara kami Tuhan yang masih aktif, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, supaya diberkati menghasilkan hal-hal yang baik sampai akhir pemerintahnya dilanjutkan Prabowo Gibran. Diberkati semua menteri-menteri yang akan dipilih, IKN juga ibu kota negara, semua yang telah disiapkan untuk kebaikan Indonesia diberkati semua. Terpujilah nama Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan Yesus, KPK, TNI, Polri, Densus 88, Badan Intelijen, mereka yang bergerak di bidang hukum, mari Tuhan tolong berikan kepada mereka keberanian hati. Kau berikan kepada mereka untuk membongkar kasus-kasus besar, apapun kasusnya, tidak peduli kepada siapapun dan apapun, karena mereka penegak hukum, dan siapapun yang menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, maka kebenaran firman akan membela mereka dari siapapun dia. Terpujilah nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan pakai mereka sebagai alat-alat-Mu untuk menegakkan hukum di Indonesia, sehingga Tuhan terbongkar kasus-kasus terorisme, korupsi, gembong-gembong narkoba, sindikat mafia, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, dan kasus-kasus kejahatan lainnya dari dulu bahkan di sekarang-sekarang yang ada, semuanya terbongkar di dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan, pelaku-pelaku kejahatan biar dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau luput dari hukum dunia, kami mohon hukum sorga bertindak agar nama Tuhan ditakuti di bumi Indonesia ini. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dan disertai dengan berkat-berkat jasmaniah lainnya. Ada 4 butir yang itu adalah milikmu. Terimalah semua itu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja dan puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Haleluya.